Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya Yuvaldo Dimas Pranata. Kali ini kami akan mengajak pemirsa untuk melihat aktivitas ibu-ibu dari kelompok wanita tani Krisan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Bersama saya, Yuvaldo Dimas, inilah Lensara Flesia episode kali ini. Demam bunga bagi seluruh kalangan masyarakat yang ada di belahan daerah di Indonesia, termasuk di Bengkulu, mulai dari kalangan remaja hingga ibu rumah tangga. Tak hanya dari menengah ke bawah, bahkan masyarakat menengah ke atas ramai mengkoleksi aneka macam tanaman bunga hias. Yuk. Pelan-pelan. Prospek demam bunga hias inilah yang dijadikan sebagai peluang usaha bagi kelompok wanita tani atau KWT Krisan. Di Dusun 4 Talangrejo, Desa Karangjaya, Kecamatan Selupuh Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, untuk mengembangkan usaha kelompoknya. Di Dusun 4 Talangrejo, KWT Krisan adalah kelompok usaha wanita yang fokus bergerak di bidang pengembangbiakan tanaman hias. Sejak didirikan, KWT Krisan telah berhasil mengembangbiakan berbagai macam jenis tanaman hias, mulai dari anggrek hingga yang lagi tren saat ini aglonema, kaladium, kaktus, sensifera, hingga banyak jenis bunga lagi lainnya. Ada kolektor udah lama kan? Dia mau ganti bunga baru. Dikasihkan ya. Sampaikan tuh harus real kan. KWT Krisan dipelopori oleh Ermi Rohma sebagai ketua yang sudah malang melintang di dunia perbungaan. Kini siapa yang tak mengenal bunga yang telah dikembangbiakan oleh KWT Krisan di Bengkulu ini? Pembeli yang datang untuk membeli bunga hasil pengembangbiakan KWT Krisan tak hanya berasal dari kota Bengkulu saja, bahkan dari luar provinsi Bengkulu yang dipesan melalui media sosial. Era Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang memiliki iklim sejuk dan asri menjadi pengembang biakan aneka tanaman bunga hias tumbuh subur. Tidak salah jika daerah ini dijadikan sentral pertanian, baik berupa tanaman konsumsi, namun juga tanaman hias seperti aneka bunga yang cantik dan menarik hati setiap mata yang memandangnya. Ermi menceritakan untuk membudidayakan tanaman hias sebenarnya susah-susah gampang dan diperlukan adalah ketelitian dan tidak mudah berputus asa. Karena tak jarang jika tanaman salah dalam perawatan akan mati dan layu. Perawatan yang intensif adalah kunci utama dalam pengembangbiakan tanaman hias. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat. Lagi ngapa nih Bu? Ya lagi nyabut-nyabut rumput dikit yang tumbuh-tumbuh di ini di metan anggrek spesies kita. Lagi merawat bunga nih Bu. Iya. Ya. Betul. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Bu aktivitas yang dilakukan oleh kelompok wanita tani ini Bu? Oh, untuk kegiatan KWT Krisan untuk saat ini kita lagi istirahat sebentar vakum karena ada pandemi COVID-19 Iya, ini COVID-19 ya. Nah, jadi untuk kegiatan saat ini kita kembalikan ke pribadi anggota. Dari KWT, dari dana kes yang ada, kita belikan polybag
Kemudian kita buat pupuk kompos bersama-sama. Kemudian kita bagikan ke setiap anggota. Nah, mereka menanam di rumah masing-masing. Karena Iya. kita kan di sana kan nggak boleh berkumpul tuh. Iya betul. Nah, jadi setelah bunganya ditanam di anggota masing-masing, begitu bunganya sudah layak jual, saya kasih kabar mereka. Ada permintaan bunga, misalnya jenis begonia. Tolong yang punya begonia bisa dikumpulkan ke Oh, sekretariat gitu. Berarti mereka saat ini menanam di rumah masing-masing nih Bu ya. Berarti Betul. seperti Ibu ini lebih ke pribadi atau organisasi nih Bu? Kalau untuk yang Ibu punya saat ini. Yang untuk saya punya saat ini, kalau untuk jenis anggrek spesies ini, Iya, ini termasuk punya pribadi. punya pribadi ya? Iya. Tetapi ada juga yang punya kelompok jenis spesies. Itu yang bantuan dari Dinas Pertanian Rejang Lebong. Iya, Kita sudah menerima bantuan jenis-jenis anggrek spesies seperti anggrek tebu, anggrek macan, ada yang bilang anggrek raksasa itu kan. Nah, ada juga jenis anggrek vanda, itu yang jenis spesiesnya. Ada juga yang jenis kologine. Dan yang hibrid juga ada seperti dendro dan bulan. Itu yang bantuan dari Dinas Pertanian. Kalau untuk bantuan dari Dinas Pertanian atau bantuan yang lain nih Bu, ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk bibit kah atau dalam bentuk bunga atau seperti apa Bu? Kita menerimanya ada bertingkat-tingkat ya. Ada yang kondisinya sudah dewasa kayak anggrek bulan, kondisi sudah dewasa siap berbunga, kita rawat sekitar 4 bulan berbunga. Ada juga yang kondisinya masih remaja. Iya. Ada juga yang sudah berbunga siap jual. Siap jual berarti Ya, Bu, ya? ada juga kita terima. Dan saat ini kan bunga kan lagi eksisnya nih Bu. Sudah banyak orang tua apalagi ibu-ibu nih ya. Iya. Banyak sekali bunga-bunga yang dijual dan dipelihara di rumah. Untuk saat ini seperti apa dalam pasaran bunga saat ini Bu? Subhanallah, pandemi Covid ini untuk petani bunga merupakan rezeki yang nggak diduga. Iya. Awal-awal Covid vakum beberapa Ya. bulan, nggak ada pengunjung yang datang. Kemudian beberapa bulan kemudian kemungkinan besar karena kayak pegawai-pegawai itu kan dikerjakan di rumah, Iya, mungkin mereka boring kan, di rumah nggak ada kegiatan. Alhamdulillah ada keinginan mungkin mereka untuk berkegiatan di dalam rumah. Iya. Nah, disitulah mereka mungkin bertanam tanaman hias. Alhamdulillah kita di Dusun Patalang Rejo, khususnya umumnya Desa Karangjaya, kita semua masyarakat di sini sudah menanam bunga semua. Oh, Jadi iya, saya pribadi sebagai gimana ya, penjual ya. Mm-mm. Pertama sebagai penjual, kedua juga sebagai ketua KWT, saya di sini sebagai pemasaran juga. Alhamdulillah pesanan bunga tuh sekarang banyak. Banyak Bu ya, iya. Kemarin itu hari Sabtu ada dari Bengkulu Utara masuk, dari Linggau, dari Kepahyang. Itu permintaan itu kadang nggak cukup kalau dari wilayah kita Dari sendiri, sini-sini, dari Bu, dusun ya. 4 sendiri nggak cukup. Jadi kita tetap keluar cari ke tetangga, desa-desa Berarti tetangga. memanfaatkan orang-orang sekitar juga nih Bu ya, memanfaatkan Betul. masyarakat yang melakukan penanaman bunga juga seperti Iya. itu. Nah, kalau untuk yang tergabung dalam KWT ini sendiri Bu seperti apa? Masyarakat di sekitar sini kah atau siapa Bu yang bisa bergabung di sini? Oh, kalau untuk anggota di KWT Ya, Krisan ini dikhususkan untuk warga di sekitar Warga sini. sekitar sini Iya. ya Bu ya? Semua yang warga di sini kita khususkan. Kalau untuk di lain desa nggak bisa, mereka harus bentuk sendiri. Oh, berarti setiap desa ada pembentukannya sendiri Bu? Iya. Kalau untuk tergabung ini apa yang mereka dapatkan? Apakah pelatihan atau seperti apa Bu? Pelatihan iya didapatkan. Sudah beberapa kali kita sering ikut pelatihan, baik itu dari provinsi, baik itu dari kabupaten. Kita sudah pernah ikut pelatihan. Pelatihan dari pembuatan pupuk kompos, dari teknik perawatan bunga anggrek. Itu kita sudah pernah mendapatkan pelatihan. Berarti ada pelatihannya Bu ya. Kalau pelatihan apa biasanya diberikan Bu? Yang sudah pernah itu pelatihan anggrek, karena kita sudah menerima bantuan anggrek ya. Kayak anggrek bulan itu kan hibrid, Iya. jadi dia butuh perawatan khusus, nggak seperti tanaman yang Oh, lain. berarti Ya, cara penyiramannya, cara pemupukannya, dan tuh metannya juga, media tanamnya kan nggak sama dengan tanaman yang lainnya. berarti cara perawatan bunganya seperti apa nih Bu ya? Ya. Nah, mungkin bisa Ibu praktekkan nih, Ibu lihatkan kepada masyarakat bagaimana untuk perawatan bunga nih. Mungkin sudah banyak masyarakat yang sudah memiliki bunga, Iya. tapi belum tahu bagaimana untuk melakukan perawatannya Bu. Sip. Kalau untuk saya pribadi ini, pengalaman saya pribadi Ya. dulu ya, kita sharing. Kalau untuk menghasilkan tanaman bunga yang subur, cantik, itu pertama kita perhatikan metannya dulu, media tanam. Oke, ya media tanamnya Bu ya. Iya, Apa itu tuh media tanamnya? Tanah aja kah, polybag juga atau apa saja? tergantung jenis bunganya. Kalau bunga yang kita tanam di tanah, misalnya kayak bunga ini, aglonema ini yang Ya, lagi booming aglonema. Iya, sekarang. lagi booming banget tuh Bu. Kalau aglonema ini kan macam-macam jenisnya. Kalau ini kan jenis bikroy. Iya.
Bikro yang sudah adaptif di tempat kita. Ini yang kita perhatikan pertama metannya itu adalah kompos. Kompos, ya. Kompos itu kan banyak ininya kan apa tuh namanya, bahan-bahannya ada kuhi kambing, ada sekam padi, ada dedak kopi juga. Ya. Kita olah dulu, sudah itu baru kita tambah dengan tanah. Oh, diolah jadi satu, Bu ya? Iya, kuhi Oke. kambing itu tadi kan diolah dulu baru kita jadikan metan. Itu kalau untuk sejenis aglonema yang bikroy. Mikro ya. Ya, ada juga aglonema yang nggak bisa pakai media tanah yang hibrid tuh kan. Ya, jadi dia pakai apa, Bu? Itu sekam bakar, ada pasir malang, kemudian ada juga sekam mentah. Ya, intinya kompos. Tapi tanahnya dikit. Nggak banyak, nggak kayak yang bikroy ini kan. Oh, berarti memang setiap tanaman itu harus disesuaikan dengan Kebutuhannya masing-masing nih, Bu. ya. Setiap tanaman itu berbeda-beda. Jadi Beda-beda. ada yang bisa pakai tanah, ada yang nggak Betul, bisa seperti betul. itu. Mungkin kita bisa untuk melihat perawatannya lebih spesifik atau lebih detail lagi, Bu. Penyiramannya seperti apa? Boleh. Dan saksikan terus pemirsa di Dansa Rafflesia episode kali ini. Jadi ketika saya ngasih nama ini namanya black velvet, itu tadi kan pas gitu kan? Iya. Masa pandemi COVID-19 bisa dikatakan sebagai awal rezeki bagi penangkar bunga dan tanaman hias. Mengapa tidak? Karena sejak pandemi COVID-19 melanda, belahan bumi termasuk di Indonesia dan Provinsi Bengkulu yang mengharuskan seluruh masyarakat berdiam diri di rumah, menjadikan mereka kembali ke hobi awal, yakni merawat tanaman. Mencari kesibukan di rumah dengan merawat tanaman menjadi berkah bagi pelaku usaha bunga hias. Kini, tak ada rumah yang tidak memiliki aneka bunga-bunga cantik. Hampir di seluruh rumah, masyarakat dipenuhi dengan tanaman yang beraneka ragam warna menarik. Prospek dalam bisnis tanaman hias dapat dikatakan sangat cemerlang dan menguntungkan, di mana melalui bisnis tanaman hias dapat mendatangkan keuntungan bombastis. Bisnis yang bergelut dengan olahan tanaman hias memiliki prospek sangat bagus dalam jangka ke depan. Bisnis tanaman hias yang sejak dahulu tumbuh hingga sekarang masih berkembang juga tak pernah sepi akan konsumen. Ada 2 tahun yang lalu kan, 3 tahun yang lalu. Tambah lagi dikit lagi, ini agak di atas. Mau coba? Ini masukkan aja dulu. Tambah lagi. Nah, pemirsa, merawat tanaman khususnya bunga itu butuh ketelitian dan kesabaran karena setiap bunga memiliki jenis berbeda-beda dan perawatan berbeda-beda. Makanya kita harus teliti dan kita harus merawat bunga dengan baik. Ini yang digunakan juga di sini kan. Dukungan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan usaha KWT Kerisan ditunjukkan dengan selalu mengadakan pertemuan dan pelatihan tentang teknologi pengembangbiakan tanaman hias. Bantuan permodalan serta bibit tanaman setiap tahunnya juga telah diusahakan agar geliat perekonomian desa di Dusun 4 Talangrejo terus mengalami peningkatan. Di daerah ini setiap rumah diwajibkan melakukan pengembangbiakan tanaman sehingga dapat menjadi sentra tanaman hias di Kabupaten Rejang Lebong.
tanamannya ya harus banyak pakisnya, harus kalau untuk anggrek. Kalau ini untuk memajukan KWT ini, kita punya KWT ini 25 Pak. Cuma yang bergerak di bunga ini khusus untuk Karangjaya 2, yaitu krisan dengan dahlia yang sudah berjalan dengan baik. Kalau dari dinas itu sudah banyak sebenarnya, itu sebagai stimulan, yaitu bantuan bunga-bunga anggrek itu kan yang didatangkan dari Bogor, di belakang nanti bisa dilihat. Dan untuk kedepannya sekarang kan sudah berkembang ini, sudah bisa cari sendiri dia nih, sudah sampai ke hutan mencarinya anggrek, karena mungkin COVID nih, jadi bunga ini agak melonjak harganya kan, jadi sebagai mata pencarian juga bagi masyarakat. Jadi kami support juga, itu kan suatu perkembangan. Jadi satu ada penyakit, ada hikmahnya itulah masyarakat sekarang sudah ini lari ke bunga, mungkin karena banyak istirahat di rumah, jadi melonjak. Yang harganya dulu 10.000 sekarang sudah 150, apalagi yang sifatnya yang lagi tren agronema segala macam itu sudah baiklah untuk perkembangan, untuk membantu ekonomi. Dan ini kalau ke depannya, kalau seluruh desa, terutama ini kan objek wisata nih, desa Karangjaya ini ada Danau Harum Bestari dan Gunung Bukit Kabanya, jadi kan pasti pengunjung tuh banyak. Nah, dengan ada tiap rumah punya ini, kan lapangan pekerjaan akan terbuka nantinya dengan sendirinya. Mungkin itu yang dari BPP, dan kebetulan kami hampir tiap bulan melaksanakan pertemuan rutin di sini. Aku hadir terus sebagai koordinator. Kalau yang memegang wilayahnya Ibu Leni, Ibu Leni. Jadi kami BPP Air Duku ini terdiri dari 16 desa, Pak. 154 kelompok, 25 kelompok tani, wanita tani yang bergerak di bunga, ada yang bergerak di home industry seperti keripik pisang segala macam, seperti kelompok Cahaya Bunda, Matahari. Nah, itu yang untuk memajukan ekonomi masyarakat terutama di desa. Iya. Yang di depan ada yang putih, hijau. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula jenis yang bermunculan dengan model yang bermacam-macam pula. Ada beberapa jenis yang dapat bertahan lama, namun ada juga beberapa jenis yang tidak dapat bertahan lama karena tidak memiliki prospek yang bagus. Biasanya itu hanya sekedar bisnis musiman. Melalui bisnis tanaman hias dapat menjadi salah satu peluang usaha desa yang menjanjikan karena bisnis ini masih sangat potensial untuk masa mendatang. Peminatnya pun terus bertambah dari waktu ke waktu. Dia tanam untuk bunga. Bunga apa, Bu? Mau tanam bunga apa, Bu? Tak hanya dukungan dari pemerintah daerah, namun juga pemerintah desa untuk kemajuan KWT Krisan agar semakin berkembang dan dapat melebarkan usahanya. Dari hasil yang didapatkan nantinya diharapkan pula dapat dikembangkan kepada warga desa lainnya di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga perekonomian daerah dapat meningkat dan kebutuhan keluarga terpenuhi dengan baik. Dengan adanya kelompok tani krisan ini, dukungan dari pemerintahan desa adalah mensupport, juga memberikan wadah kepada kelompok tani ini, dan juga pemerintahan desa juga mengekspos untuk lebih terkenalnya kelompok tani krisan ini, sehingga masyarakat baik dari luar Provinsi Bengkulu dapat kenal dengan kelompok tani krisan ini. Harapan mungkin ke depannya, Pak? Harapan ke depan untuk kelompok tani krisan ini menjadi nilai tambah bagi perekonomian keluarga mereka, di samping tanaman yang mereka usahakan yaitu berupa pertanian. Sampai Bu Ibu, paduan sorot. Ya. Biasanya konsumen tanaman hias ini adalah mereka yang ingin agar rumah mereka terlihat lebih cantik dan menarik, sehingga mereka menghias halaman rumah ataupun interior rumah dengan tanaman hias. Peluang untuk bisnis tanaman hias
terbilang sangat bagus dan sangat cerah. Bisnis tanaman hias menjadi satu pilihan bisnis penjualan tanaman hias yang cantik dan indah yang menjanjikan, hingga banyak orang yang tertarik menekuninya. Peluang untuk bisnis menjualan tanaman hias yang cantik dan indah tanaman hias masih terbuka lebar, serta sangat menguntungkan oleh siapa saja. Itu bisa berapa enggak? Kita meraktekkan penyiraman sama pemupukan. Mana Bu? Song Jaipong. Itulah yang mahal. Nah, itu kan. Tinggal bonggolnya. Yomi takon bulan Cleopatra itu namanya. Katrina. Ketika menjalankan bisnis tanaman hias memang dapat dimulai dengan langkah mudah dan gampang. Dalam menjalankan bisnis tanaman hias bisa dijalankan dalam kebutuhan modal kecil, yang mana berkecimpungan bisnis tanaman hias bisa dilakukan dengan skala rumah menggunakan modal yang tidak besar. Ayo Pak, nampakin enggak? Ini mudah itu. Anggrek kayak yang hibrida yang mahal tadi, yang 1.500.000 tadi. Mati katanya. Aku beli mahal juga, Mas. Saat ini model bisnis sudah mulai banyak, mulai dari jenis bisnis mainstream hingga bisnis online. Modalnya pun sudah bermacam-macam. Beberapa bisnis tersebut ada yang bertahan lama tapi tidak sedikit juga yang mati karena tidak berprospek bagus atau hanya bisnis musiman. Misalnya bisnis batu akik. Spesies asli. Ini buatin ya. Nah pemirsa, di rumah saja bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah menanam dan melakukan perawatan penanaman, seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu KWT Krisan Rejang Lebong ini. Akhirnya saya Yuvaldo Dimas bersama seluruh kerabat kerja ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. KWT Krisan, kreatif.